Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita melanjutkan pembahasan buku Detik-Detik Asesmen, paket soal 1 masih tentang literasi ya. Kemarin 1-20 sudah kita bahas, hari ini dimulai dari nomor 21. Di sini ada soalnya masih berkaitan dengan teks si Kabayan mencari ikan. Nah, kalian disuruh menjodohkan, kita langsung ke pernyataannya. Di sini si Kabayan bermalas-malasan di tempat tidurnya. Jawabannya tidak sesuai. Kenapa? Karena pada teks di situ si Kabayan bermalas-malasan di balai-balai serambi belakang rumah. Kemudian untuk yang nomor 2, si Kabayan mencari ikan di sawah Mangkarta. Iya, jawabannya sesuai. Yang ketiga, si Kabayan menangkap ikan di sungai dekat sawah Mangkarta. Jawabannya tidak sesuai karena bukan di dekat sungai, melainkan di sawah Mangkarta. Yang keempat, emak menjual sebagian ikan di pasar. Jawabannya sesuai. Kemudian, si Kabayan bermain air di sungai. Jawabannya tidak sesuai. Untuk yang nomor 22, kita lihat di situ ada teks getah jarak dan sakit gigi. Di situ kalian diminta untuk menjodohkan. Kunyit adalah rimpang tanaman yang bermanfaat mengobati mual pada perut. Kemudian jahe merupakan tanaman yang bermanfaat untuk penyedap masakan. Di situ ada yang C, yang E, jeruk nipis. Buah ini membantu membakar lemak dalam tubuh. Kemudian yang D, getah buah ini untuk mengobati sakit gigi berlubang, itu daun jarak. Kemudian tanaman ini untuk menghilangkan ketombe di kulit kepala, itu ada di F, lidah buaya. Kemudian untuk soal yang nomor 23, bisa dilihat. Kalian diminta untuk menjodohkan ya. Cara mendaftar. Orang tersebut menelpon bimbingan belajar pada nomor sekian, jawabannya betul. Kemudian orang tersebut datang ke tempat bimbingan belajar pada tanggal 3 Desember. Iya betul, karena di sini paling lambat datang untuk pendaftaran tanggal 4 Desember. Jadi dia boleh datang pada tanggal 3 Desember. Kemudian orang tersebut mendaftar melalui pesan singkat pada nomor, kita lihat di sini. Jawabannya salah ya, maaf ini. Jawabannya salah, dia melalui pesan singkat, sedangkan untuk yang ini adalah telepon. Kalau pesan singkat itu di nomor 0821 2345 0505. Kemudian orang tersebut mendaftar secara online pada alamat website. Ya, jawabannya betul. Kemudian yang nomor 24, berikan respon dengan memberikan tanda centang pada kolom ya atau tidak. Di situ pernyataan bimbel AY menyediakan guru IPA. Kita lihat di sini. Betul dia menyediakan guru IPA karena di sini materinya semua mata pelajaran. Jadi jawabannya adalah iya. Bimbel AY menyelenggarakan pembelajaran untuk ulangan harian. Tidak, karena di situ bimbel AY khusus untuk ulangan kenaikan kelas. Jadi jawabannya tidak. Kemudian saya akan mengikuti les pada hari Minggu pukul 14.30. Di situ pada jadwal tidak ada les hari Minggu, hanya hari Senin, Kamis, dan Jumat. Jadi jawabannya tidak sesuai. Kemudian saya harus membayar 660.000 jika mengikuti les secara individu. Ya, jawabannya betul. Individu itu adalah private home ya. Jadi jawabannya adalah ya. Kemudian untuk soal nomor 25 dan 26, di sini ada teks juara Olimpiade Matematika Internasional. Kita lihat. 25. Perjuangan Fafa untuk memperoleh juara Olimpiade Matematika tingkat internasional tidak mudah. Fafa digembleng secara khusus oleh akademisi dari 3 universitas terkemuka. Itu terdapat di sini. Ya, dari akademisi UI, ITB, dan Trisakti. Kemudian yang nomor 26 kita lihat. Sebelum mengikuti kompetisi internasional, Fafa melakukan beberapa persiapan. Pasangkan antara kolom 1 dan kolom 2 untuk melengkapi cara persiapan yang dilakukan Fafa. Kolom 1, seleksi yang dilakukan Fafa dimulai dari tingkat kecamatan.
Sebelum mengikuti lomba kompetisi di Bulgaria, Fafa dikarantina secara khusus. Fafa dilatih untuk dapat mengerjakan beragam soal dengan cepat dan tepat. Fafa melakukan latihan dari awal hari atau pagi hari hingga sore hari. Selama melakukan persiapan, Fafa selalu menerima soal-soal yang diberikan ya. Untuk soal nomor 27, di sini ada gambar, sebelumnya di situ ada barcode. Kalian diminta untuk membuka barcode itu, Pak. Kemudian nanti akan muncul laman YouTube seperti ini ya. Nah, dalam video yang sudah kalian tonton melalui barcode, kalian bisa mengetahui bagaimana cara bermain gobak sodor. Permainan tersebut dimainkan secara berkelompok dan dapat dilakukan di halaman yang luas. Nah, untuk soal nomor 28 dan 29, di sini ada teks permainan tradisional ini lebih bermanfaat. Kita langsung ke soalnya. Nomor 28. Ada beragam permainan tradisional di sekitar kita. Kita disarankan untuk tetap melakukan permainan tersebut pada masa sekarang. Mengapa hal itu perlu dilakukan? Pilihlah jawaban yang sesuai dengan memberi tanda centang pada kolom betul atau salah. Alasan dilakukan permainan tradisional yang pertama, karena kita meninggalkan permainan zaman sekarang. Itu kurang tepat atau salah. Jadi permainan tradisional tetap dimainkan, permainan zaman sekarang juga boleh dimainkan. Karena permainan tradisional dapat menaikkan berat badan seseorang. Jawabannya juga salah. Karena di sini ada penjelasan dapat mencegah kegemukan pada anak. Yang ketiga, karena berfungsi untuk melestarikan budaya asli Indonesia. Iya, betul. Karena karakter yang baik dalam diri kita dapat dikembangkan melalui permainan tradisional. Betul yang ini ya. Sekarang nomor 29. Bacaan di atas menjelaskan 4 macam permainan tradisional, yaitu gobak sodor, engklek, bentengan, dan layangan. Keempat permainan tersebut mempunyai perbedaan. Nyatakan jawabanmu dengan memberi tanda centang pada kolom setuju atau tidak setuju berdasarkan bacaan tersebut. Kita lihat, permainan gobak sodor lebih melatih keseimbangan tubuh daripada permainan engklek. Jawabannya tidak setuju. Permainan layangan makin meningkatkan kewaspadaan kita dibandingkan permainan engklek. Iya betul, karena main layangan itu jangan sampai benang layangan kita disambar oleh lawan karena akan bisa putus. Jadi kita harus waspada. Kemudian saat bermain layangan kita membutuhkan peralatan yang lebih banyak dibandingkan permainan gobak sodor. Jawabannya betul, karena gobak sodor kita hanya main di lapangan dengan garis. Sedangkan untuk layang-layang kita perlu benang, kemudian kita perlu layangan. Untuk mengikat benang kita perlu pengikat benang. Jadi alatnya lebih banyak daripada gobak sodor. Sedangkan untuk permainan engklek lebih melatih kerjasama kelompok daripada permainan bentengan. Jawabannya tidak setuju atau tidak sesuai karena permainan engklek itu sebenarnya lebih kepada individu. Sedangkan untuk permainan bentengan lebih ke kerjasama kelompok. Nah, untuk yang nomor 30, di sini kita diminta untuk mencermati aktivitas yang sesuai pada informasi dari infografis pada gambar. Nah, untuk jawaban yang tepat adalah Andika bangun pukul 2 dan mulai menghafal materi yang akan digunakan sebagai penilaian harian hingga pukul 4. Kenapa? Karena di sini ada keterangan pukul 3 sampai 5 adalah suasana yang sepi, kemudian otak masih fresh selepas istirahat menjadi alasan kenapa banyak orang menyukai waktu ini. Terima kasih, sampai di sini dulu penjelasan pembahasan tentang soal paket 1 detik-detik asesmen. Sampai bertemu lagi di penjelasan pembahasan detik-detik asesmen berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.